Masih perlukah gereja di era digital ini? Mari kita belajar firman Tuhan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang selalu Tuhan pelihara sampai di saat ini. Berdoa kami kepadamu memohon hikmat, sebab kami hendak belajar firman-Mu, supaya dengan pertolongan Tuhan kami menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Mari kita membaca Sakaria pasal 6 ayat 12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Masih perlukah gereja di era digital saat ini? Mari kita pelajari bagaimana keadaan yang kita alami ketika orang bisa mengakses pembelajaran tentang Tuhan kapan saja, di mana saja melalui telepon genggam. Orang bisa beribadah dari mana saja, kapan saja, dengan waktu yang dia atur sendiri. Lalu, perlukah kita punya gereja di saat ini? Saudara, mari kita pelajari ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun kembali bait Allah. Perintah membangun bait Allah seolah-olah menjadi penegasan bagi kita semua di saat ini bahwa Allah hadir dan bait Allah tidak hanya sekedar menjadi simbol kehadiran Tuhan, tetapi menegaskan bahwa Tuhan bekerja dalam persekutuan itu. Maka bergereja tidak boleh hanya dilihat sebagai bagaimana orang berkumpul dalam satu bangunan. Gereja tidak boleh hanya dilihat sebagai organisasi tempat adanya peraturan dan atribut. Gereja adalah persekutuan umat di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya untuk membawa kehidupan bersama ini menjadi umat yang takut Tuhan, yang kemudian bersaksi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya yang belum mengenal Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar bahwa gereja bukan semata-mata gedung atau organisasi. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Gereja dibutuhkan di saat ini menjadi wadah tempat orang percaya berkumpul, belajar firman, bertumbuh bersama, saling menguatkan, saling membangun, saling mengingatkan. Sehingga dalam kehidupan bersama ini kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah hancur, kita tidak mudah hanyut di tengah derasnya arus perkembangan zaman yang bisa membuat orang tersesat. Karena itu saudara, dalam persekutuan bergereja, kita belajar bahwa orang percaya yang hadir dalam kebersamaan, dia harus membina hidup bersama untuk sama-sama maju. Lalu, bagaimana dengan begitu banyaknya masalah yang kita temui dalam gereja? Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain yang mungkin kita lihat sebagai sumber masalah. Karena terkadang Tuhan membawa kita ada di tengah keadaan-keadaan yang bergumul ini untuk melatih kita menjadi dewasa secara rohani, mengambil peran dan bertanggung jawab untuk turut serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Saudara, jika sekelilingmu gelap, Tuhan sedang meminta engkau untuk datang membawa terang. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa kami untuk hadir dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, supaya dengan kehadiran kami saling menguatkan untuk sama-sama maju di dalam Tuhan. Bawa kami Bapa untuk menjadi terang ketika kami berjumpa dengan kegelapan-kegelapan di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada lebih ku melayani Yesus, walaupun berat dan susah jauh.